Kita memasuki minggu yang kedua di dalam menjelang momen Jumat Agung dan Paskah. Kita kembali akan merenungkan tentang Yesus Kristus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepada Engkau. Kami sesungguhnya sadar Tuhan bahwa cinta Tuhan kepada kami tidak dapat kami ukur dengan apapun. Terlalu besar, terlalu dalam, terlalu tinggi, dan terlalu dahsyat bagi kami. Sehingga kami sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak untuk Tuhan kasihi, tetapi Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus mati untuk menggantikan kami yang berdosa. Biarlah memasuki momen Paskah ini Tuhan, Kau menggugah hati kami kembali dengan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan akan cinta Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk pemberitaan firman pada pagi ini. Tuhan pimpin hamba-Mu di dalam segala persiapannya, dan Tuhan juga menolong kami yang mengikuti, mendengarkan, agar kami boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan, dan firman itu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman pagi ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab yang memiliki jumlah kitab yang begitu banyak, 66 kitab, sebenarnya Alkitab kita itu memiliki satu fokus di dalamnya. Dan fokus itu adalah Yesus Kristus. Setiap kitab dalam Perjanjian Lama, kalau kita mau mempelajari dengan baik-baik, itu berbicara tentang Yesus Kristus. Termasuk di dalam kitab Yesaya yang akan kita pelajari pada hari ini. Yesaya paling tidak menyumbangkan beberapa poin-poin penting tentang Yesus Kristus. Yesaya pasal ke-7 berbicara tentang Yesus Kristus akan dilahirkan oleh seorang perawan. Dan hari ini kita akan merenungkan Yesaya 53 yang akan berbicara tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita sekarang dari Yesaya pasal ke-53 ayat 1 sampai ayat ke-12. Saudara, ayat ini ayat yang panjang. Saya ingin mengajak saudara membaca bergantian ya. Saya membaca ayat yang 1, saudara ayat kedua, demikian seterusnya supaya saudara juga mengikuti di dalam hati saudara. Yesaya 53 ayat 1, saudara ayat 2, demikian seterusnya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun dia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Yesaya hidup kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir, dan di dalam kitab Yesaya ini pasal ke-53 kita akan belajar satu prinsip penting yang Yesaya ingin katakan dan ajarkan kepada kita. Saudara, konteks daripada Yesaya 53 di dalam masa Perjanjian Lama ini adalah berbicara tentang penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel. Sebenarnya Yesaya 53 ini merupakan rangkaian daripada rencana penyelamatan Allah yang dimulai dari pasal ke-49 sampai pasal ke-55. Di situ Tuhan berbicara akan membebaskan Sion. Tuhan akan menolong Israel di dalam kesusahan dan penindasan. Tetapi Yesaya pasal 53 ini, saudara, menjadi pasal yang khusus, karena pasal 53 ini bukan hanya berbicara tentang penyelamatan Allah kepada bangsa Israel, tetapi di dalam pasal ini juga menjadi nubuatan tentang kedatangan seorang Mesias yang akan membebaskan manusia dari dosa. Saudara, di dalam Yesaya 53 ini sering disebut sebagai nubuatan tentang the suffering Messiah, Mesias yang menderita. Hari ini saya mengajak saudara merenungkan Yesaya 53 ini dan apa yang kita bisa pelajari di dalamnya. Saudara-saudara, lihat, pasal 53 ini dibuka oleh Yesaya dengan sebuah pertanyaan. Siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Allah akan dinyatakan? Saudara, kenapa Yesaya membuka pasal 53 ini dengan satu pertanyaan yang bernada pesimis? Siapa yang mau dengar berita yang akan saya beritakan? Dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Saudara, Yesaya memberikan pertanyaan ini karena Yesaya tahu berita yang akan dia sampaikan itu adalah sesuatu yang akan mengagetkan bangsa Israel. Mengapa? Sebab Mesias yang akan diutus oleh Allah itu tidak seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel. Kepada siapakah yang akan mendengar berita yang akan kami sampaikan ini? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Allah, the arm of God, akan dinyatakan? Yesaya ingin bertanya, tangan Allah yang berkuasa yang akan menolong bangsa Israel ini, siapa yang mau percaya kepada dia? Saudara-saudara, kenapakah di dalam bagian ini bangsa Israel itu menjadi tidak menerima Tuhan? Karena berita ini adalah berita yang sebenarnya tidak diharapkan oleh bangsa Israel. Tanpa anugerah Allah, tanpa pertolongan Tuhan, bangsa Israel tidak akan bisa mengerti berita yang akan diberitakan oleh Yesaya ini. Saudara, ayat ini adalah ayat yang penting yang ingin menunjukkan penolakan bangsa Israel kepada Allah. Bahkan ayat ini, ayat pertama, itu dikutip 2 kali di dalam Perjanjian Lama. Pertama yang mengutip sendiri adalah Tuhan Yesus. Ini unik, saudara, karena ayat ini bicara tentang Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengutip kembali Yesaya 53 ayat pertama. Itu muncul di dalam Yohanes 12 ayat 38. Setelah Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, orang-orang itu tetap tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, mengutip, benarlah nats yang dikatakan Yesaya. Siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami beritakan ini? Itu mengutip Yesaya 53. Dan orang kedua di dalam Perjanjian Baru yang mengutip ayat ini adalah Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat ke-16.
Kepada siapa yang akan percaya kepada berita yang akan kami perdengarkan? Saudara-saudara, rupanya sejak berita ini diberitakan kepada bangsa Israel dalam perjanjian lama, bangsa Israel akan menolak Mesias. Bahkan sampai ketika Mesias itu sudah datang di dalam perjanjian baru pun, mereka tetap menolak Mesias itu. Luar biasa bangsa Israel ini, saudara. Hati yang tegar tengkuk, hati yang degil, apa yang Tuhan berikan kepada mereka, justru mereka tolak. Bahkan Yohanes 1 ayat 11, pembukaan kitab Yohanes juga mengindikasikan hal yang sama. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudara, bangsa Israel memiliki satu pengharapan. Mesias yang akan datang adalah Mesias yang gagah perkasa. Mesias yang akan menolong mereka adalah seperti superhero di dalam zaman sekarang, yang memiliki kesaktian, kekuatan yang luar biasa yang akan membebaskan mereka. Tetapi saudara, rupanya berita yang disampaikan oleh Yesaya di dalam 53 ini tidak seperti yang mereka harapkan. Maka John Calvin di dalam tafsirannya, saudara, tentang Yesaya 53 ini menyebut pasal 53 ayat pertama ini, Yesaya memberikan holy complaint, komplain yang kudus. Karena Yesaya tahu berita yang akan dia sampaikan tidak akan menyenangkan bangsa Israel. Berita yang dia akan sampaikan tentang Mesias tidak seperti yang diharapkan. Saudara, kenapa Mesias ini ditolak oleh bangsa Israel, saudara? Karena di dalam ayat kedua sampai ayat ketiga, disitulah Yesaya memberikan penjelasannya kepada kita. Perhatikan ayat kedua, sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah yang kering. Ini bicara apa, saudara? Taruk itu di dalam Alkitab bahasa Inggris disebut sebagai young plant, tanaman yang masih muda. Dan dikatakan sebagai tunas, dia tumbuh dari tanah yang kering, bukan tanah yang subur. Saudara, Yesaya ini ingin menggambarkan, inilah peristiwa yang terjadi di dalam peristiwa inkarnasi Tuhan Yesus. Dia datang, dilahirkan, dia tumbuh di tanah yang kering. Dia lahir dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dari keluarga yang biasa-biasa saja, anak seorang tukang kayu. Yesus Kristus tidak lahir sebagai anak raja, dia tidak datang sebagai anak bangsawan, dia tidak datang sebagai anak-anak tokoh-tokoh agama, tetapi masyarakat dengan status sosial yang rendah. Inilah gambaran dari pasal kedua. Sebagai taruk, dia sebagai young plant, tanaman yang masih muda, itu gampang sekali dihancurkan. Tanaman yang belum berdiri kokoh, sebagai tunas yang baru muncul. Dia lahir dari latar belakang keluarga yang sederhana. Bahkan di dalam ayat 9 dikatakan, bukan saja hidupnya sederhana, tetapi di dalam ayat 9 dikatakan, matinya pun dia di antara penjahat, dan kuburannya pun di antara orang-orang fasik. Saudara, Mesias yang akan datang ini, matinya pun seperti penjahat. Dia bukan mati sebagai pahlawan, dan dikuburkan bukan kuburan istimewa, tetapi di kuburan bersama dengan orang-orang fasik, orang-orang jahat. Nah, ini gambaran daripada Yesaya yang mengagetkan bangsa Israel. Ternyata Mesias yang akan dikirim oleh Tuhan, loh kok seperti ini? Tidak seperti yang mereka harapkan. Bahkan Yesaya mengatakan, saudara, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita menginginkan dia untuk melihat dia, tidak ada. Saudara-saudara, ini ada satu gambaran sedikit tentang fisik gambaran dari Tuhan Yesus. Jadi foto-foto Tuhan Yesus, gambar-gambar Tuhan Yesus di film dan sebagainya, kemungkinan besar itu keliru. Karena di gambar itu Tuhan Yesus gambarnya kayak K-pop, gantengnya luar biasa. Tetapi Yesaya justru mengatakan dia tidak tampan, dia tidak rupawan. Menginginkan pun kita tidak ingin, melihat pun kita tidak mau. Saudara, ini adalah gambaran
dia sebagai tunas yang tumbuh dari tanah kering. Maka di dalam ayat ketiga, Yesaya melanjutkan, dia dihina dan dihindari orang yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa sangat menderita, dan orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Inilah penyebabnya. Mengapa Mesias yang diutus oleh Allah ditolak oleh bangsa Israel? Saudara, manusia sepanjang zaman ya, dimanapun, siapapun, kapanpun, akan selalu terjebak melihat manusia dari fenomena. Saudara pilih istri, lihat pertama fenomenanya, cantik enggak? Saudara cari suami, lihat dulu fenomenanya, ganteng tidak? Saudara mau coblos pemimpin, lihat fotonya, gak cocok ini jadi pemimpin, kurang ganteng, pilih yang ini aja lebih ganteng, yang itu lebih cantik. Padahal saudara tidak kenal dia. Mungkin yang kurang ganteng justru lebih pintar memimpin. Betul enggak? Inilah penyakit kita dari dulu. Dan Alkitab sudah membuktikan di dalam peristiwa Samuel ketika hendak mau memilih penggantinya Saul. Samuel diutus Tuhan pergi ke keluarga Isai. Lalu anak daripada Isai suruh baris satu persatu. Samuel lihat kokonya Daud, langsung batin dalam hati, ini pasti yang dipilih Tuhan. Ganteng, gede, besar, cocok jadi raja. Tuhan ngomong, no, it's not him, bukan dia. Anak kedua, bukan dia. Sampai habis, bukan semua. Lalu Samuel bingung, sudah entek ini Tuhan anaknya. Masih ada enggak kamu anak lagi? Ada, dia sedang menggembalakan. Panggil. Daud muncul, Samuel kaget. Loh, kok mukanya imut-imut baby face? Tidak cocok ini jadi pahlawan, tidak cocok ini jadi raja. Tuhan justru ngomong, ini yang aku pilih. Saudara-saudara, pilihan kita seringkali meleset daripada pilihan Tuhan. Harapan kita seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang Yesaya ingin gambarkan di dalam pasal ke-53 ini. Aku akan mengutus seorang Mesias yang akan mengagetkan engkau. Maka Yesaya berkata, siapakah yang mau dengar berita yang akan kusampaikan? Siapakah yang mau menerima tangan Tuhan yang akan menolong mereka? Karena Yesaya tahu bangsa Israel akan menolak Mesias yang akan dikirim ini. Saudara-saudara lihat, inilah alasan mengapa mereka menolak Mesias yang Tuhan kirimkan. Tetapi Yesaya di dalam bagian mulai ayat 14 sampai ayat ke-12 justru membongkar kepada kita satu rahasia kristologi yang penting, doktrin tentang Kristus. Yesaya juga membongkar di dalam pasal ini tentang teologi penebusan yang begitu dalam, yang nanti akan digenapi oleh Yesus Kristus 700 tahun kemudian. Saudara, di dalam 12 ayat ini, Yesaya itu merangkumkan tentang Kristus dan penebusan dengan begitu sangat mendetil luar biasa. Di dalam satu minggu ini saya mempersiapkan bagian ini, saya juga diberkati Tuhan banyak sekali. Oh, ternyata banyak hal yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Ternyata Yesaya sudah menuliskan dengan begitu detail di dalam 12 ayat ini. Saudara-saudara, mari kita sekarang melihat apa sih yang mau disampaikan Yesaya, apa yang mau diajarkan oleh Yesaya. Hari ini kita akan memfokuskan kepada dua hal penting di dalam 12 ayat ini. Kita berbicara tentang Kristus, siapakah Kristus? Dan kita akan berbicara tentang penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita akan menemukan di dalam Yesaya 53 ini, yaitu sesuatu bahwa kematian Kristus di atas kayu salib bukanlah satu kebetulan semata-mata. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bukan terjadi mendadak, bukan terjadi kebetulan, bukan terjadi tanpa rencana. Tetapi kematian Yesus Kristus terjadi karena Allah memang menginginkan kematian anaknya. Di
Di mana? Di dalam ayat ke-10. Perhatikan, buka Alkitab saudara, jangan ditutup. Ayat 10 mengatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Saudara, ayat 10 memberikan kepada kita satu petunjuk yang luar biasa. Tuhan Allah Bapa berkehendak meremukkan Yesus, anaknya sendiri, Mesias itu, dengan kesakitan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, it was the will of the Lord to crush him. Inilah kehendak Allah untuk meremukkan dia. Tapi saudara, di dalam ayat ke-10 ini, saudara akan menemukan sesuatu yang mengagetkan. Bahwa kematian Kristus bukan sekedar rencana daripada Allah Bapa, tetapi kematian Yesus Kristus adalah rencananya bagi dirinya sendiri. Ayat 10, ayat yang sama dikatakan, ia menyerahkan dirinya. Jadi di dalam ayat ke-10 ini kita menemukan sesuatu kebenaran yang luar biasa sekali. Kematian Yesus Kristus merupakan rencana Allah Bapa, sekaligus rencana dirinya sendiri. Saudara, di dalam teologi reform, kita mengenal satu pengajaran yang disebut dengan Covenant of Redemption, perjanjian penebusan. Di dalam Covenant of Redemption, perjanjian penebusan ini, Allah Tritunggal itu berencana. Allah Tritunggal itu berdiskusi untuk menyelamatkan manusia sebelum segala sesuatunya ada. Jadi rencana Tuhan menebus engkau dan saya bukan terjadi kebetulan, bukan mendadak, bukan Tuhan kebingungan, tapi bahkan di dalam kekekalan Allah Tritunggal itu sudah berencana. Maka Allah Anak merelakan diri, saya nanti yang akan turun ke dalam dunia. Saya akan nanti menjadi manusia untuk menanggung segala dosa-dosa mereka. Ini yang sudah dikatakan di dalam ayat ke-10. Tuhan berkehendak. Yesus Kristus juga dikatakan menyerahkan dirinya. Bahkan di dalam ayat ke-7, dia membiarkan dirinya ditindas. Saudara-saudara harus mengerti ini. Keselamatan yang engkau nikmati sekarang adalah di dalam rencana Tuhan. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan rencana. Tidak ada sesuatu terjadi mendadak. Tidak ada terjadi sesuatu di dalam hidup kita kebetulan. Tidak ada sesuatu terjadi di dalam seluruh alam semesta ini di luar kehendak dan ketetapan Allah. Ini yang Yesaya ingin sampaikan. Dan apa yang Yesaya katakan ini diaminkan oleh Petrus di dalam khotbahnya di hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal kedua ayat ke-23, Petrus berkhotbah, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Dia di sini adalah Yesus. Petrus juga berpikir sama seperti Yesaya. Kematian Yesus bukan kebetulan, tetapi dikatakan diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Saudara, inilah salah satu doktrin atau pilar penting di dalam iman kekristenan. Di mana di dalam dunia ini ada Allah yang mencintai manusia ciptaannya melebihi Allah di dalam Alkitab, yang memberikan anaknya sendiri supaya engkau dan saya beroleh keselamatan. Tidak ada Allah di seluruh jagat alam semesta yang memberikan anaknya sendiri supaya kita boleh berdamai kembali dengan Dia. Hanya di dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan katakan di dalam pasal yang ke-10. Rencana kematian Kristus ada di dalam tangan Bapa, sekaligus ada di dalam rencana Sang Mesias itu sendiri. Tetapi Mesias yang akan diutus itu dikatakan oleh Yesaya,
dia harus mengalami penderitaan. Saudara, di dalam konsep orang Yahudi yang menantikan Mesias, mereka tidak pernah berpikir Mesias itu akan menderita. Mesias itu harus jagoan, seperti Superman, seperti Spiderman, tokoh-tokoh di dalam kartun yang memiliki kekuatan kesaktian luar biasa yang tidak pernah kalah. Itulah konsep Mesias orang Yahudi. Tetapi Yesaya justru mengatakan Mesias yang akan datang akan mengalami banyak penderitaan. Inilah sebabnya tadi Yesaya ngomong, kamu tidak akan percaya berita yang akan kusampaikan. Saudara-saudara, di dalam perikop yang tadi baca, Yesaya memunculkan sesuatu paradoks di dalam Yesaya 53 ini. Paradoks itu artinya sesuatu yang aneh. Paradoks artinya sesuatu yang seolah-olah keliru, tapi itu benar. Perhatikan saudara, Yesaya menggambarkan tentang Mesias ini. Dia adalah Mesias yang tidak berdosa. Tidak ada kekerasan di dalam dirinya. Tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Inilah gambaran tentang Mesias yang tidak berdosa. Mesias yang suci, seperti yang Tuhan Yesus katakan setelah dia inkarnasi. Siapakah di antara kamu, kata Tuhan Yesus, Yohanes pasal ke-8, yang dapat menunjukkan dosa di dalam diriku. Jadi saudara mengerti apa yang ditulis oleh Yesaya satu persatu digenapkan di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara, di dalam bagian ini Yesaya juga mengatakan hal yang sama. Mesias itu tidak ada kekerasan, tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi paradoksnya, dia justru dihukum Allah. Nah, masuk akal kan? Orang benar kok dihukum. Orang tidak salah dikatakan dia ditindas, dia dipukul oleh Allah. He was smitten by God. He was crushed by God. Dia dihajar, dia dipukul oleh Allah. Inilah paradoksnya. Nah, masuk akal kan? Memang kasih Allah tidak masuk akal. Maka ada lagu Mandarin Chimiao Ti Ai. Kasihnya Allah itu ajaib, tidak bisa dipikirkan. Anaknya sendiri yang tidak bersalah harus dihajar, dipukul, diremukkan sendiri. Dan kita berpikir, kata Yesaya, kita berpikir dia sedang kena tulah. Saudara, pikiran manusia kan selalu seperti itu. Sama seperti teman-temannya Ayub. Ketika Ayub menderita, 3 temannya semua ngomong, lu pasti berdosa. Lu pasti ada salah sama Tuhan. Ayo ngaku dosamu apa? Ini pendeta-pendeta karismatik yang kurang ajar seperti ini. Melihat orang sakit selalu ngomong, kamu punya dosa apa Pak? Sehingga Tuhan kutuk kamu seperti ini. Segala penderitaan belum tentu akibat dosa. Meskipun bisa itu merupakan akibat dari dosa. Nah, saudara lihat Tuhan Yesus di dalam bagian ini juga mengalami hal yang mirip. Dia dikatakan tidak berdosa, dia tidak bersalah, tetapi dia dihajar, dia dipukul, dan dia diremukkan oleh Allah. Saudara-saudara, di mana penjelasannya terhadap paradoks yang membingungkan ini? Mestinya yang dihukum adalah orang yang salah, bukan? Mestinya yang dihajar adalah orang yang salah. Tetapi saudara, inilah yang Yesaya ingin tekankan kepada kita. Faktanya saudara, Yesaya berkata, pasal keempat, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ayat ke-6, Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ke-8, karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ayat ke-11, kejahatan mereka dia pikul. Ayat ke-12, ia menanggung dosa banyak orang. Saudara, di dalam ayat-ayat ini, Yesaya itu mengulang-ulang kepada kita, memberikan alasan yang begitu jelas. Kenapa Mesias yang tidak bersalah, Mesias yang tidak berdosa ini harus dihajar, diremukkan oleh Allah sendiri. Inilah penyebabnya.
karena dia sedang menanggung segala kejahatanmu dan kejahatanku, menanggung dosaku dan dosamu. Inilah jawabannya, saudara sekalian. Inilah yang disampaikan oleh Yesaya kepada kita. Mesias harus menderita bukan karena dosanya sendiri, bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena kesalahan kita sekalian. Oleh karena pemberontakan umatku, dia harus dihukum. Dia harus menanggung segala kejahatan, pelanggaran, dan seluruh dosa-dosa kita. Saudara-saudara, inilah yang disebut penggantian. Dan Martin Luther menyebut ini sebagai sweet exchange, pergantian yang manis. Bukankah engkau dan saya yang harus dihukum oleh Allah? Karena kitalah yang berdosa kepada Dia. Bukankah engkau dan saya yang harus dihancurkan, diremukkan oleh Allah? Tetapi Mesias itu berkenan menanggung dosa kita. Saudara-saudara, bukan kita yang memberikan dosa kita kepada Mesias, tapi Mesias itulah yang mengambil dosa kita. Tanggungan konsekuensi dosa itu ditimpakan kepada Dia. Ngerti kalimat ini? Tidak ada orang cari Tuhan Yesus, yang ada Tuhan Yesus cari kita. Bukan kita yang memberikan dosa kita kepada Kristus, lalu Kristus mau tanggung. Tidak. Dia dengan aktif mau menanggung konsekuensi dosa itu di dalam dirinya. Inilah yang disebut oleh Luther tadi sebagai the sweet exchange, pergantian yang manis. Dosa kita diambil oleh Tuhan Yesus. Dan sebaliknya, lalu Tuhan Yesus memberikan pembenaran di dalam hidup kita. Saudara, Yesaya 53 ini adalah sesuatu bagian yang begitu dalam, luar biasa. Hari ini saya ingin mengajarkan kepada saudara, mengapa Tuhan Yesus bisa menanggung dosa kita. Di dalam Alkitab ada 3 hal penting yang menunjukkan bagaimana sesuatu itu bisa diperhitungkan menjadi milik orang lain dengan istilah imputasi. Yang pertama adalah dosanya Adam diperhitungkan sebagai dosanya kita. Betul tidak? Saudara ikut makan enggak buah pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden? Tidak, karena kita belum lahir. Tapi Adam yang makan dan Hawa. Lalu kenapa dosanya Adam itu kita juga ikut tertular, maka disebut sebagai dosa turunan. Semua orang kecuali Tuhan Yesus yang pernah lahir ke dalam dunia akan mewarisi dosa turunan ini. Inilah yang disebut dengan imputasi yang pertama. Dosanya Adam diperhitungkan menjadi milik kita. Sehingga kita pun dianggap orang berdosa di hadapan Allah. Imputasi kedua ini muncul di dalam Yesaya pasal ke-53. Dosa kita diperhitungkan sebagai miliknya Yesus Kristus. Dia tanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Ini yang Paulus katakan, saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ini. Mesias yang tidak bersalah. Dia mau menanggung dosa kita. Dan dosa kita diperhitungkan sebagai seolah-olah miliknya dia. Sehingga dia bawa itu ke atas kayu salib untuk dihancurkan. Maka imputasi ketiga juga muncul di dalam Yesaya pasal ke-53. Supaya melalui kematian Kristus di atas kayu salib, kebenaran Kristus itu diperhitungkan menjadi milik kita, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 menggabungkan yang kedua dan ketiga ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Kristus
kita dibenarkan oleh Allah. Ini prinsip-prinsip penting di dalam Yesaya pasal ke-53. Dosa kita diperhitungkan, dianggap seolah-olah menjadi miliknya Yesus, sehingga dia tanggung itu di atas kayu salib. Saudara-saudara, inilah yang paling sulit diterima oleh orang-orang dari negeri seberang sana, saudara. Mereka sering mengkritik iman Kristen. Dosa manusia tidak mungkin ditanggung oleh orang lain. Dosa manusia harusnya ditanggung oleh dia sendiri. Iman Kristen tidak masuk akal. Mana ada dosa kok bisa ditransfer, ditanggung oleh orang lain, lalu kita diampuni. Saudara-saudara, bagaimana kita menjawab hal-hal seperti ini? Memang betul dosa manusia tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Tapi jangan lupa Alkitab mengatakan yang menanggung dosa kita bukan orang lain. Yang menanggung dosa kita adalah Allah sendiri yang inkarnasi jadi manusia. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Mengapa dosa kita bisa ditanggung oleh Yesus Kristus? Karena kita yang berdosa kepada Allah dan Allah sendiri yang menanggung dan mengampuni dosa kita, bukan orang lain kok. Saudara, pada waktu kita kecil, kita seringkali nakal ya. Kadang-kadang kita naik sepeda dalam rumah, lalu tobrok barang kesukaan papa mama kita, lalu rusak berantakan. Loh, rusak, mati lu. Mau ganti, belum kerja, ndak punya uang, ndak punya duit. Ya apa ini mau ganti? Lalu papa kita, mama kita sendiri yang mengampuni kita. Sudah, ndak apa-apa, tak ampuni. Nanti papa sendiri yang akan ganti. Papa akan beli baru. Saudara nangkep ilustrasi ini? Kita bersalah kepada Allah. Yang mengampuni dan menanggung dosa kita bukan orang lain. Bukan manusia biasa. Memang betul tidak ada manusia bisa menanggung dosa orang lain. Tapi Alkitab mengatakan yang menanggung dosa kita bukan manusia. Tetapi adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia. Mengambil rupa dan daging seperti kita. Sehingga dia menderita mewakili kita untuk boleh berdamai kembali dengan Allah. Saudara-saudara, inilah yang menjadi iman Kristen kita yang seringkali kita lupakan. Jadi saya harap saudara sekarang sudah mengerti bagaimana menjawab hal-hal pertanyaan-pertanyaan ini. Yesaya 53 mengingatkan kepada kita, Mesias yang tidak berdosa itulah Dia yang menggantikan kita, dihukum oleh Allah, dihajar oleh Allah, diremukkan oleh Allah sendiri, supaya engkau dan saya beroleh keselamatan. Ganjaran keselamatan ditimpahkannya kepada Dia. Saudara-saudara, bagaimana Kristus menjalankan apa yang diinginkan oleh Bapaknya? Bagaimana Kristus sebagai Mesias menggenapkan rencana keselamatan itu di dalam dirinya? Yesaya pun beri gambaran kepada kita, saudara. Pasal ini pasal yang sangat mendetail luar biasa. Dan Yesaya memberikan kepada kita dua metafora, dua ilustrasi bagaimana Kristus itu taat kepada Bapaknya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Seperti induk domba yang akan dicukur bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Saudara, orang Israel kalau memberikan persembahan domba, itu adalah domba muda yang umurnya 1 tahun, tidak boleh lebih. Ini keinginan Tuhan. Maka ini dipakai oleh Yesaya, saudara. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian untuk dibunuh, dia tidak membuka mulutnya. Dan ayat ini nanti diulang oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Yesaya sudah ngomong 700 tahun sebelumnya. Dan sebagai induk domba yang mau dicukur bulunya, bukan untuk disembelih, tetapi dicukur bulunya,
dia juga tidak membuka mulutnya. Saudara, apa arti tidak membuka mulut di sini? Artinya Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Tuhan Yesus tidak pernah melawan. Ini adalah ketaatan yang disebut dengan ketaatan pasif dari Yesus Kristus. Sekarang saya mengajarkan kepada saudara banyak hal tentang Kristus. Di dalam teologi reform, para teolog reform membedakan ketaatan Yesus menjadi dua macam selama dia hidup di dalam dunia. Pertama disebut dengan ketaatan aktif, yang kedua ketaatan pasif. Bedanya apa? Ketaatan aktif berarti Tuhan Yesus itu aktif menjalankannya. Ini berkaitan dengan hukum Taurat. Dia disunat hari ke-8. Dia menjalankan perintah-perintah Taurat di dalam hidupnya secara aktif. Tetapi ketaatan pasif artinya di dalam perjalanan Yesus menuju Golgota, dia taat tidak melawan. Itu artinya ketaatan pasif. Dan inilah yang digambarkan oleh Yesaya di dalam bagian ini. Seperti anak domba yang mau disembeli, dia tidak melawan, dia tidak memberontak, dia tidak mengeluh, dia taat, dia tidak melakukan perlawanan apa-apa. Itu artinya ketaatan yang pasif. Saudara-saudara, jikalau Tuhan Yesus memberontak, engkau dan saya tidak selamat. Tapi itu tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus tidak mungkin memberontak kepada Bapaknya sendiri. Bahkan dia mengatakan, kehendakku adalah, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini gambaran Yesaya tentang bagaimana engkau dan saya diselamatkan. Tanpa penebusan, tanpa penggantian, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Saudara, Yesaya ingin mengajarkan di dalam pasal ke-53 ini, bahwa keselamatan itu tidak mungkin terjadi karena perbuatan baik kita. Siapakah yang mau mendengar berita yang akan kusampaikan? Karena banyak orang tidak percaya bagaimana Tuhan merancang keselamatan itu. Bangsa Israel berpikir kita diselamatkan karena kita taat kepada Taurat. Manusia zaman sekarang berpikir kita diselamatkan karena saya rajin berbuat baik. Tetapi Yesaya mengatakan tidak. Kita diselamatkan karena penebusan. Harus ada orang lain yang menggantikan kita. Baru keselamatan itu akan terjadi. Inilah message dari Yesaya pasal ke-53. Saudara-saudara, kenapa perbuatan baik tak mungkin menyelamatkan kita dari hukuman Tuhan? Semua agama di dalam dunia mengajarkan, rajin berbuat baik ya, rajin beramal ya, lakukan ini itu ABCD dan seterusnya, supaya dosamu diampuni dan kau masuk surga. Alkitab mengatakan tidak. Mengapa perbuatan baik tidak mungkin menyelamatkan kita? Karena kita tidak mungkin bisa berbuat baik di mata Tuhan. Tidak peduli di mata manusia, wih orang ini cek baiknya luar biasa. Dikit-dikit amal kasih uang, dikit-dikit tolong orang, rajin ibadah dan sebagainya. Saudara, Yeremia 13 ayat 23 mengatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, kata Tuhan, hai orang-orang yang sudah biasa berbuat kejahatan. Ini di mata Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa berbuat jahat dan dosa. Maka sebaik apapun perbuatan kita di mata manusia, di mata Tuhan itu nol besar. Tanpa Kristus menggantikan kita, tanpa Kristus mati untuk kita, kita adalah orang yang binasa di hadapan Allah. Saudara, jangan main-main, jangan berpikir karena engkau rajin ke gereja engkau akan masuk surga, tidak. Jangan berpikir karena engkau rajin pelayanan engkau diampuni dosanya, tidak. Jika engkau tidak sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Yesus Kristus dalam hidupmu, kita adalah orang yang binasa.
Yesaya tidak memberikan opsi yang lain kepada kita. Hei bangsa Israel, kalau engkau mau diselamatkan, engkau harus menerima berita yang aku beritakan ini. Mesias akan turun, mati menggantikan kita orang yang berdosa. Saudara-saudara, lalu setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, di dalam ketaatannya sebagai Mesias dia tidak melawan. Apa sekarang hasil daripada penebusan yang dikerjakan oleh Mesias ini? Ini muncul di dalam ayat 11 hingga ayat ke-12. Saudara, di dalam dua ayat ini, Yesaya bicara hal yang penting. Pertama, dia bicara setelah Yesus mati di atas kayu salib, kita dibenarkan di hadapan Allah. Ayat 11, perhatikan. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Inilah yang tadi saya katakan, doktrin tentang pembenaran di dalam Yesus Kristus. Pembenaran artinya apa? Dibenarkan artinya apa? Dibenarkan artinya dosa kita tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Dosa kita diputihkan. Saudara kalau suka nonton film ya, pengadilan ketika hakim itu sudah menimbang-nimbang, terdakwa itu ternyata tidak salah, dia akan ketok palu. Kalau di pengadilan barat selalu diomong, not guilty, tidak bersalah, tok, bebas. Semua tuduhan kepada dia, pencuri, pembunuh, koruptor, hilang semua. Dia kembali jadi orang benar di masyarakat. Inilah gambaran di dalam Alkitab tentang perkataan dibenarkan pembenaran. Dan itu hanya bisa terjadi melalui kematian Yesus Kristus. Bagaimana saya bisa dibenarkan di hadapan Allah? Dosaku tidak lagi diperhitungkan di hadapan Allah. Yesaya ngomong, hanya melalui Mesias. Dan Paulus kembali mengulang di dalam perjanjian baru, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena ketaatan kepada hukum Taurat, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Jika engkau ingin diampuni dosamu, tidak diperhitungkan lagi sebagai orang hukuman di hadapan Allah, bukan karena perbuatan baik itu terjadi, tetapi karena engkau beriman, percaya terima Dia sebagai juru selamat di dalam hidupmu. Maka sweet exchange yang Martin Luther katakan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan mengambil dosa kita, ditanggungkan kepada anaknya, dan pembenaran anaknya itu sekarang diberikan kepada kita. Sweet exchange, pergantian yang manis, pergantian yang indah sekali. Sehingga kita sekarang boleh berdiri di hadapan Allah, memanggil Dia sebagai Bapa. Dan kita disebut sebagai anaknya. Jikalau Yesus tidak mati, semua itu tidak akan terjadi, saudara. Agama tidak pernah selamatkan manusia. Agama hanya membawa penghukuman kepada manusia. Hanya Yesus yang mau mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat ke-12 ada satu ayat yang indah sekali. Yesaya berkata memberitahu kepada kita, sebab itu aku akan membagikan kepadanya. Aku di sini adalah Allah Bapa. Aku akan membagikan kepadanya, nya di sini adalah Yesus Kristus, orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Saudara, ayat 12 ini bicara apa? Inilah bicara tentang anugerah Tuhan di dalam doktrin pilihan. Hari ini jikalau kita bisa menjadi anak Tuhan, kita bisa menikmati keselamatan, kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, bukan karena saya yang memilih Yesus, tetapi Allah di dalam kekekalan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini ayatnya.
Dan ini juga ditegaskan kembali oleh Paulus di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Di dalam Dia, yaitu Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara lihat bagaimana kita diselamatkan sama sekali bukan karena perbuatan baik kita, tetapi anugerah Tuhan sejak kekekalan sudah memilih kita untuk diserahkan kepada Yesus Kristus, supaya Kristus mati menebus dosa kita, umat pilihannya. Di dalam doa Tuhan Yesus Yohanes 17, Tuhan Yesus mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Yesaya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala sesuatu yang hidup, demikian pula Ia, yaitu Yesus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Ini ayatnya. Ia akan memberikan hidup yang kekal. Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka semua yang engkau berikan. Engkau di sini adalah Bapa yang engkau berikan kepada Yesus Kristus. Saudara, inilah rencana keselamatan Allah bagi engkau dan saya. Di dalam kekekalan, rencana Allah menyelamatkan kita sangat-sangat sempurna. Dan ketika kita mau percaya kepada Dia, itulah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, Yesaya 53 adalah perikop yang amat penting bagi kita. 700 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Dia mati, menderita, Yesaya sudah menggambarkan dengan begitu detail semua rencana keselamatan Allah bagi kita. Maka hari ini menutup khotbah kita pada pagi hari ini, saya akan bertanya kepada saudara, sudahkah engkau terima Yesus Kristus di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Dia? Ini pertanyaan penting yang harus saudara jawab di dalam hidupmu. Kau rajin ke gereja puluhan tahun, tidak ada Yesus dalam hidupmu, percuma. Engkau rajin melayani jangan sebagai majelis, tapi engkau tidak pernah kenal Yesus dalam hidupmu, percuma. Keselamatan, pembenaran hanya terjadi ketika engkau sungguh-sungguh mau terima Dia di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau boleh berdamai kembali dengan Bapa di surga. Amin. Mari kita hening, kita waktu teduh.